jam berapa nanti? Bawain aku dessert box yang viral itu dong, Pak. Maaf ya, Papa masih banyak kerjaan. Papa. Jangan cemberut gitu dong. Kembali lagi di podcast aja dulu bersama saya Sabil. Yang penting kita pede aja dulu. Sekarang kita ada satu teman kita namanya siapa? Kayla. Halo Kayla. Halo Mas. Sehat? Sehat alhamdulillah. Nah sekarang kita akan membahas tentang dunia syuting. Kalau saya lihat sekarang itu yang lagi viral-viralnya itu adalah Davina Karamoy. Iya. Kamu kenal dia gak? Tahu. Oh tahu, tapi Tahu. nggak pernah ketemu ya? Belum pernah. Oke. Sebenarnya sebelum viralnya dia sekarang di film, dia tuh viral tuh gara-gara film Ipar Adalah Maut. Ipar Adalah Maut. Bener kan? Iya. Kamu tahu dari situ. Iya. Sebenarnya saya tuh udah mengenal dia tuh dari 5 tahun yang lalu. Dulu saya pernah istilahnya bikin filler atau iklan lah ya di stasiun TV selama series. Jadi kita bikin series kayak web series gitu tapi versi pendek. Nah versi pendeknya itu saya tuh mencari talent. Nah kalau mencari talent itu kan yang pertama kita harus casting, bener gak? Iya. Harus lihat profilnya. Nah waktu itu Davina juga casting juga. Oh jadi Davina daftar buat Ya kayak casting. daftar dan dia ditemani oleh ibunya. Nah waktu itu dia terpilih lah untuk menjadi casting salah satu series yang disponsori oleh Oreo. Apaan ya? Halo kakak. Papa pulang jam berapa nanti? Bawain aku dessert box yang viral itu dong, Pak. Maaf ya, Papa masih banyak kerjaan. Papa. Jangan cemberut gitu dong. Jangan sedih. Tapi Papa janji, besok Papa beliin buat kakak sama adik dessert box yang banyak buat buka puasa. Ya? Ya udah deh, Pak. Papa hati-hati ya di jalan pulangnya. Bye, Pak. Mama yuk. Jadi kamu tahu kan biskuit Oreo kan? Iya tahu. Nah jadi waktu itu kita bikin. Nah itu syutingnya itu kalau nggak salah sebelum bulan puasa sama ada yang setelah bulan puasa. Jadi emang drama serinya itu emang untuk bulan puasa. Saya bikin itu hampir 10 episode kalau nggak salah. Oh jadi sebelum Davina terkenal kayak sekarang, Mas Abil udah pernah kerja bareng bikin web series iklan itu ya? Iya, dan waktu itu tuh Davina terlihat kecil banget. Nanti kita bisa lihat di tayangan berikut ini. Kita lihat tuh Davina itu bukan seperti yang sekarang. Saya juga nggak nyangka ya. Dulu tuh masih kayak imut-imut, ya masih umur saya rasa sih umur 17-18 sih. Iya. Ya, dan dia ditemani mamanya. Jadi kalau ngobrol apapun semua kan ada mamanya gitu. Dan waktu itu emang saya suruh foto-foto juga, suruh acting. Tapi actingnya dia bagus. Dari dulu 5 tahun. Emang dari dulu actingnya 5 bagus. tahun yang lalu saya suruh dia menghafal, cara dia menghafal. Nih coba kamu hafalin skrip gitu kan. Dia cuman berapa take langsung oke gitu. Jadi emang Davina tuh emang dari dulu punya bakat kemampuan untuk berakting itu sangat luar biasa sih menurut saya. Makanya sekarang kalau dia terkenal ya emang ya itu gara-gara ini dia, pencapaian dia. Dan kamu tahu kan yang terakhir sekarang film terbarunya dia apa? Kang Soleh ya? Awal berkali-kali tapi tetap aja kadang di set tuh suka ada improvisasi lah atau gimana, jadi kalau dibilang memorable sih semuanya memorable sih selama produksinya. Oke, terima kasih. Ada di bioskop tanggal 25 September. Nah itu jadi Davina itu main sebagai perannya dia sebagai Dara Gonzales kalau nggak salah. Nah dengan di Dara Gonzales itu si Davina ini dia itu mendambakan pasangannya si Regen ini. Ya intinya disitulah ceritanya panjang semua bisa lihat. Intinya kalau kita mau bermain film atau bermain ini ya harus punya kemampuan dan harus fokus gitu. Jadi jangan sampai, saya paling males ya ngelihat artis-artis sekarang atau apa pengen jadi pemain film, pengen jadi pemain sinetron gitu, tapi caranya instan. Nah itu tuh sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Kamu ya kalau kayak gitu tiba-tiba masuk film tapi nggak casting, nggak ikut jalur yang ini, nanti yang terjadi adalah kalian bermasalah dengan sutradaranya sendiri atau dengan kru-krunya. Karena apa? Memperlambat syuting. Kalau misalnya tiba-tiba kita nggak bisa menghafal skrip dengan baik. Punya wajah yang cantik,
ya kan, punya wajah yang rupawan, tapi kamu nggak bisa acting, kamu nggak bisa baca skrip, kamu nggak bisa menghafal skrip, apa yang terjadi? Jadi lama itu di proses syuting. Iya, jadi susah ya Mas. Jadi susah, makanya jadi kalau bisa bagi kalian yang baru mau jadi aktris, mau jadi pemain sinetron atau pemain bintang iklan atau apapun ya yang di dunia pertelevisian atau dunia layar kaca ini, itu melalui proses ada tahap-tahapnya. Yang pertama ya mungkin jadi ekstras dulu atau jadi pemain figuran dulu, biasanya gitu. Nggak mesti jadi pemain utama langsung. Contohnya Davina aja kan. Davina aja dari dulu aja ternyata dia udah pernah bermain web series dari zaman dulu gitu. Jadi kalau sekarang dia udah pencapaiannya udah luar biasa, udah bagus aktingnya segala macem, ya wajar gitu. Karena dari 5 tahun yang lalu saya udah ngeliat dia udah menjadi potensi bakat yang luar biasa terhadap Davina waktu itu. Kayak gitu sih. Iya. Makanya jadi bagi kalian yang suka di depan layar, biasakan diri merawat wajah juga, ya kan. Biasa di depan kamera untuk acting, untuk banyak-banyak belajar dan bisa membaca skrip itu dengan intonasi yang benar. Tuh kadang-kadang kan baca skrip itu gampang, ngapalin itu gampang, tapi intonasi mengeluarkannya itu yang susah. Berperan acting itu yang susah, gitu. Nah itu yang harus dipelajari. Selain Davina ada siapa lagi Mas yang mungkin pengalaman yang seru untuk kerja bareng? Kalau pengalaman yang seru sih paling Bulan Sutena saja. Bulan Sutena itu sering tuh dia tiba-tiba ngajak ke Blok M, ngajak ke Taman Literasi, tiba-tiba ngajak makan di Blok M, di mana? Di street food. Nah itu Bulan Sutena tuh dia suka banget tiba-tiba ntar, ya kan dia juga punya fans kan. Nah, di situ dia mungkin akan berkontak langsung, dia jadi kayak menyapa teman-temannya di situ. Jadi kalau kalian ya kan Davina sama Bulan Sutena tuh umurnya nggak begitu jauh sih. Jadi kayak umur-umur kalian lah Gen Z ini ya pasti main-mainnya di Blok M juga gitu kan. Iya. Kalau Davina kan sukanya pedal tuh. Nah, iya sekarang dia lagi pedal banget ya Mas. Ya dia terpedal lah, terpadel lah gitu lah. Ya kalau Bulan ya kadang-kadang dia mainnya ke Blok M gitu, sukanya nongkrong juga sama temen-temennya, sama ya banyak lah teman-teman atau banyak fans-fansnya juga. Gitu. Jadi emang kalau ke Blok M tuh suka ketemu fans-fansnya juga gitu ya? Iya, saya yang agak-agak kewalahan ya paling menjaga supaya jangan sampai terlalu crowded atau ntar tiba-tiba jadi rame gitu kan. Jadi tiba-tiba ada Pol PP lah, ada inilah, ada apa namanya? Ada orang yang nanti yang jadi yang mau ikut menikmati Taman Literasi jadi terganggu, itu nggak boleh. Yang penting semuanya berjalan dengan lancar.